Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, hari ini Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Dalam renungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengajari kita untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran, serta dengan segenap kekuatan kita. Hierarki hukum yang tepat. Pertanyaan tentang perintah pertama banyak diperdebatkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada keinginan manusia untuk mengetahui apa yang pertama dan apa yang kedua, agar mampu mengatur segala sesuatunya. Kita sering tertarik pada janji yang dibuat oleh guru ini atau guru itu tentang satu rahasia yang akan membuat kita bahagia, sehat, atau sukses dalam bisnis. Jadi sangatlah wajar jika kita tertarik untuk mengetahui apa perintah pertama itu, apa yang harus kita lakukan di atas segalanya. Kita mau mengatakan, katakan saja dengan gamblang dan sederhana apa yang harus kita lakukan, dan kita akan melakukannya. Di sini Yesus menjabarkan dengan jelas dan sederhana bagaimana kita harus menjalani hidup, mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita, dan mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri sendiri. Saudara dan saudari terkasih, apakah perintah ini bergema di hati kita dan tindakan kita? Cinta melampaui formalisme. Seorang ahli Taurat berkomentar bahwa hukum ini lebih besar daripada persembahan bakaran atau korban sembelihan. Persembahan bakaran atau korban sembelihan tanpa cinta adalah hampa. Kasih untuk Tuhan dan sesama adalah nilai pengorbanan pekerjaan baik kita. Cinta adalah inti dari kesempurnaan kita, dan ketika kita mencintai hukum terbesar ini, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, maka semua hal dalam hidup kita akan disinari oleh cinta ini. Merindukan pengalaman kasih Tuhan. Yesus kemudian memberi selamat kepada ahli Taurat itu atas pengertiannya dan mengatakan kepadanya
bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Hal ini memberi kita kesempatan juga untuk bertanya pada diri kita sendiri, seberapa jauhkah diri kita dari kerajaan Allah? Pengetahuan ahli Taurat ini bukan hanya pengetahuan buku, karena tidak hanya mengetahui sejumlah kebenaran yang kita peroleh dari kerajaan Allah. Sebaliknya, pengetahuan ahli Taurat ini adalah pengetahuan cinta yang mendalam, mengetahui secara praktis bagaimana memberikan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan seseorang kepada Tuhan. Apakah semakin dekat dengan kerajaan Allah adalah prioritas terbesar hidup kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau tetap berada di jalur yang benar? Sudahkah kita dengan rendah hati, percaya diri, dan sungguh-sungguh meminta rahmat Tuhan untuk membantu diri kita? Apakah kita merenungkan dan mengenali setiap hari kehadiran dan pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita? Apakah kita menyadari dan berterima kasih kepada Tuhan atas cintanya? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.